Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zuma Herbal. Siang ini teman-teman, hawanya sangat enak dan sungguh indah. Alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita harus banyak bersyukur ya teman-teman, ya. Kita masih bisa menikmati indahnya dunia, masih bisa berjalan, masih bisa makan enak-enak. Nah, itu harus kita syukuri. Dengan banyak bersyukur maka kita akan bahagia. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas makanan-makanan apa sebaiknya yang bisa menurunkan, membantu menyembuhkan kadar kolesterol yang tinggi dalam tubuh. Nah, kebetulan saya sendiri ini sedang mengalami kolesterol tinggi. Jadi saya mau cerita dulu ya. Dari beberapa hari kemarin saya tuh suka merasa pusing. Rasanya itu seperti pilek. Saya kira flu biasa gitu ya. Terus saya minumin kapsul DM saya itu sekaligus bisa menurunkan demam. Terus saya itu kok pilek. Mungkin dengan pilek pusing saya hilang gitu. Ternyata setelah pilek saya itu sudah keluar, tetap aja saya masih pusing. Nah, saya harus segera bertindak nih, batin saya gitu ya. Jangan-jangan kolesterol. Saya merasa begitu karena saya merasa memang akhir-akhir ini karena kesibukan saya itu kurang makan sayur, kurang masak sayur ya. Saya masaknya itu yang gampang-gampang, yang mudah-mudah aja gitu. Kadang-kadang beli. Nah, itu dia, itu satu. Terus saya kurang bergerak. Banyak ngemil, kurang bergerak. Biasanya saya rajin ke pasar. Ini beberapa hari ini benar-benar malas sekali ke pasar. Nah, itu dia yang menyebabkan timbulnya kolesterol gitu loh. Kemudian apalagi kurang tidur. Kurang tidur juga bisa menyebabkan kita itu jadi sakit-sakitan, gulanya juga jadi tinggi. Nah, akhirnya kemarin karena sudah pusing banget ya, tapi saya masih bisa bangkit ya teman-teman, alhamdulillah. Terus saya itu jalan dari ruko ke rumah. Nah, di sini nih ada anak saya yang suka meriksa saya gitu. Saya jalan kaki aja deh. Lumayan sih jam 7 menjelang jam 8. Saya jalan kaki, mampir ke pasar, belanja-belanja. Kemarin aku beli apalah yang saya butuhkan, terus jalan terus kaki sampai di rumah ini. Saya periksain. Saya kontrol gula darah berapa, kolesterol berapa. Nah, itu jam setengah 8 ya, setengah 8. Saya sarapan juga sebelumnya itu. Saya makan kue, teman-teman. Kuenya itu martabak manis yang konvensional, jangan ditiru ya. Tapi hanya sedikit karena lapar, nggak ada apa-apa, ya udah saya makan itu martabak. Kalau nggak salah itu sepotong ya, itu kan udah dipotong-potong ya kalau beli. Nah, saya makan itu separuh, terus nanti lagi separuh gitu sebelum saya pulang ke rumah ini. Nah, setelah itu kira-kira 1 jaman mungkin saya periksa nih. Ternyata gula darah saya 139. Nah, itu masih normal teman-teman ya, nggak tinggi-tinggi banget. Saya pikir gula saya itu udah tinggi sekali gitu karena saya akhir-akhir ini sudah ngarbo, sudah makan nasi gitu. Karena saya nggak sempet memasak-masak yang khusus untuk diet keto saya gitu. Jangan ditiru ya. Nah, akhirnya saya merasa, kudu ini pasti tinggi deh gula darah saya. Ternyata enggak, hanya 139 sehabis makan itu ya. Ya sudah, alhamdulillah. Nah, itu mungkin juga karena jalan kaki juga bisa menurunkan gula darah. Seandainya saya nggak jalan, bisa jadi 133 atau 35 gitu. Nah, oke, setelah itu kolesterol pun diperiksa. Ternyata yang tinggi itu adalah kolesterol, teman-teman. Kolesterol saya itu 254. Oh, pantesan
pusing dan mata ini rasanya berkunang-kunang. Ternyata bukan dari gula darah, jadi kolesterol saya. Gula darahnya sih ya lumayan agak tinggi ya, tapi masih agak di bawah 150 itu masih normal gitu loh, masih warning lah. Nah, kemudian ada juga rasa kayak kesemutan di kaki. Jadi kalau Anda itu gejalanya kesemutan, terus pusing, seperti berat gini di kedua mata ini berat, kemudian di belakang ini tengkuk ya, itu sakit. Terus males, menguap terus gitu ya. Nah itu cepet-cepet ya periksa ya, kalau Anda nggak punya alat ya ke dokter lah ya, periksa gitu. Nah akhirnya hari ini saya memutuskan saya bikin vlog sekaligus saya mengajak teman-teman senasib saya, yuk kita obatin. Kita coba dulu begini ya, jangan minum obat dulu ya, minum obat kimia maksudnya ya. Nah, pertama-tama yang akan saya lakukan hari ini adalah saya mau jalan kaki. Ini sebenarnya sudah panas teman-teman ya, tapi badan saya itu enak banget kenaan panas. Ini sekitar 9:30. Nah, kita jalan-jalan dulu sebentar ya. Ini ada kaitannya loh, jalan-jalan ini kita bisa bahagia, ngilangin stres. Ini aku punya anggur teman-teman ya. Ini bagian dari pengobatan ya, jadi kalian jangan tuh. Aku punya anggur yang buahnya lumayan nih, dalam satu pohon nih banyak banget buahnya. Ini saya hitung ada 20 lebih dompol. Nah ini sangat bikin saya bahagia. Tuh, sini yang kecil-kecil nih. Ya kan, banyak kan. Tuh. Makanan dulu ya. Makanan-makanan yang kita makan sebaiknya untuk menurunkan kolesterol jahat, yaitu makanan yang mengandung magnesium, kalium. Nah, itu apa aja gitu, seperti pisang. Tapi pisang untuk orang diabetes gak boleh ya teman-teman ya. Kita skip aja ya, cari yang aman aja yaitu alpukat. Kemudian buah-buah yang tinggi antioksidan seperti stroberi itu juga yang wajib dikonsumsi. Kemudian kacang-kacangan seperti almond. Jadi kacang-kacangan pun kita nggak sembarang asal kacang. Mungkin bagi kalian yang nggak ada diabetes, kalau sudah diberitahu makan kacang-kacangan ya Bu sama dokternya nih, ya udah ambil aja semua kacang. Tapi bagi orang yang DM diabetes seperti Anda dan saya yang mantan diabetes, itu jangan asal ambil kacang ya. Yaitu kacang yang kita ambil tuh kacang yang rendah karbonnya, yaitu kacang almond. Kacang mete tinggi ya teman-teman ya, kacang tanah juga masih tinggi. Yang paling rendah itu memang kacang almond. Maaf, memang mahal, tapi untuk kesehatan apa sih yang nggak mahal ya? Kalau Anda sehat dengan mengeluarkan uang untuk beli kacang almond itu ya nggak mahal. Coba nanti kalau udah parah ya kan. Ini saya boleh ya cerita lagi sedikit. Saya punya temen orangnya itu gesit, sehat, kinclong, enak-enak makanannya, hidupnya juga cukup. Nah hari Sabtu masih ketemu di pasar nih. Ada seorang teman yang cerita, hari Sabtu saya masih ketemu ibu ini loh, Ibu H. Nah pas hari Seninnya pagi-pagi habis subuh, ibu ini tiba-tiba jatuh, mau sholat subuh, tiba-tiba jatuh. Untungnya jatuhnya di kursi sofa, prek. Kemudian udah nggak sadar sama suaminya panik kan, minta tolong tetangga, kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah akhirnya di rumah sakit ternyata apa teman-teman, pecah pembuluh darah. Jadi ibu ini ternyata kolesterolnya itu memang sering tinggi, tidak terkontrol gitu ya. Jadi makanya saya juga takut gitu loh teman-teman ya, ingat cerita itu. Ini benar-benar cerita teman saya itu, yang meninggal juga teman saya, yang ceritain juga teman saya.
Nah, akhirnya sekarang saya mau ngambil inisiatif pengobatan yang kalau bisa nggak pakai obat kimia ya. Saya mau satu olahraga, kemudian makan buah-buahan yang mengandung kalium, mengandung antioksidan tinggi. Kemudian saya mau makan ini apa itu? Sayur mayur. Sayur mayur yang warnanya hijau ya. Nah, itu sangat bagus, seratnya tinggi supaya menggelondor kolesterol-kolesterol yang sudah mengendap di pembuluh-pembuluh darah kita itu. Memang sih akhir-akhir ini saya ngerasain saya tuh males bergerak, banyak duduk, kemudian banyak ngemil, terus kurang tidur. Nah, itu. Terus stres juga teman-teman ya, hati-hati ya stres. Jadi kelola stres dengan baik. Stres itu banyak. Mungkin Anda kepengen pergi ke sana belum sempat, akhirnya mikir terus jadi stres. Mungkin Anda kepengen bikin usaha begini begitu ternyata belum tercapai, akhirnya stres. Mungkin Anda kepengen apa ya, membersihkan rumah tapi tenaganya belum sempat, itu juga bisa bikin stres. Kalau saya gitu, saya kepengen sesuatu bikin membersihkan dapur, mau make over dapur tapi belum sempat, ya akhirnya terjadilah pikiran, jadi mikir terus tuh akhirnya juga jadi ke stres ya. Jadi sebaiknya apa-apa itu jangan dibawa ke pikiran ya. Anggap semua itu kecil, lakukan seperti air mengalir. Kita banyak syukur, kita santai aja hidup, banyak istighfar gitu ya. Nah, oke, terus apalagi yang harus dihindari ya? Itu tadi yang harus dimakan, yaitu lemak sehat. Lemak sehat itu seperti lemak tak jenuh ya, seperti dari ikan-ikanan, ikan gindara. Kalau nggak tahu ikan gindara ya ikan salmon. Kalau mahal ya diganti ikan yang lain lah. Pokoknya semua ikan tuh bagus, mengandung omega 9, mengandung omega 3. Nah, itu nanti akan membersihkan plak-plak ya, membantu membersihkan plak-plak yang ada di pembuluh darah. Dan yang harus dihindari adalah makanan minyak trans ya. Minyak trans kemarin udah dijelaskan ya teman-teman ya. Jadi saya udah nggak jelaskan lagi. Pokoknya hindari lemak trans. Dan kemudian hindari tepung-tepungan tentunya ya. Karena dengan makanan yang karbohidrat tinggi itu juga akan memicu terjadinya kolesterol gitu. Kolesterol itu bermula dari darah yang kental. Kalau kita makan tepung-tepungan banyak, karbohidrat tinggi, otomatis gula darahnya akan tinggi. Gula darah tinggi berarti gula darah kental. Nah, itu akhirnya memicu kolesterol darah gitu ya. Jadi makan makanan tinggi magnesium itu juga perlu ya untuk menurunkan kadar kolesterol. Jadi konsumsi asupan tinggi magnesium terbukti bisa mengontrol kadar kolesterol. Menurut penelitian, magnesium dapat mencegah penyumbatan pembuluh darah karena kolesterol dan bisa meningkatkan kesehatan jantung. Kekurangan kalsium bisa meningkatkan resiko serangan jantung, nyeri dada, kolesterol, penyempitan pembuluh darah itu ya kalau kekurangan zat yang tadi itu. Nah, beberapa makanan yang banyak mengandung magnesium itu apa aja, diantaranya ya tahu, tempe, pisang di skip ya untuk orang diabetes. Tidak boleh karena dia tinggi gula. Kacang-kacangan seperti saya jelaskan tadi, pilihlah kacang yang rendah karbo. Karena kita juga harus mengurangi asupan gula ya teman-teman ya, supaya darah tidak kental. Dengan darah kental, resiko diabetes akan terjadi dan akhirnya kalau sudah kena diabetes, kolesterol, asam urat itu akan muncul gitu. Jadi sejumlah orang beranggapan gula hanya terkait dengan penyakit diabetes, padahal konsumsi gula berlebihan juga mempengaruhi kolesterol. Tingginya asupan gula membuat hati memproduksi lebih banyak kolesterol jahat atau LDL ya.
Selain itu, konsumsi gula berlebihan juga bisa menurunkan kadar kolesterol baik (HDL), sekaligus menghambat enzim pemecah kolesterol. Nah, terus kenapa harus makan makanan tinggi serat? Makanan tinggi serat dapat menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL). Selain bisa memangkas kadar kolesterol, asupan kaya serat juga mengandung bakteri baik yang bisa menjaga kesehatan pencernaan, memperbaiki penglihatan. Oke teman-teman, cukup sekian aja ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.